Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka mencari keridhoannya melalui satu amalan, yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih utama? Sedekah di waktu kapan yang paling utama?" Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa sedekah yang paling besar pahalanya, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah yang paling besar pahalanya ketika engkau bersedekah, hendaklah engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat, wasyahih, rakus terhadap dunia, sedang memburu-buru dunia, takhshal faqra, dan dalam keadaan takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan sedang berharap mau jadi orang kaya. Nah, itulah waktu yang paling utama untuk bersedekah. Dalam kondisi sehat, sedang naik-naiknya usaha, ya, sedang ngumpul-ngumpulkan duit mau kaya, sehingga khawatir jangan sampai berkurang harta, di situ pula bersedekah. Nah, itulah waktu yang paling berat sebenarnya, tapi disitulah waktu yang paling besar pahalanya. Ya, muliakan Allah azza wa jalla. Tapi kalau dalam keadaan sakit baru teringat bersedekah, wajar dia. Entah tak sampainya nyawaku lagi nih. Dah, kebun yang sana sedekahkan ya. Wakafkan, sana wakafkan. Nah, itu wajar. Ini dalam kondisi sehat, ya, sedang naik-naiknya usaha, di situ pula kita mengeluarkan sedekah. Ternyata itulah waktu yang paling bagus dan pahalanya besar, ya, untuk bersedekah. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Jangan tunda sedekah. Maka Nabi mengingatkan, kalau engkau sudah niat untuk sedekah, jangan engkau tunda. Hatta idza balaghatil hulqum, sehingga nyawa sudah mau sampai di tenggorokan. Nah, jangan ditunda. Kita tiba-tiba melihat kakek-kakek, nanti habis sholat sedekah laku sama kakek itu, jangan usah tunda lagi, langsung sedekah. Ya, jangan ditunda-tunda. Teringat kita, kebunku yang di sana itu nanti ku sedekahkan. Nah, jangan ditunda-tunda, langsung. Ya, karena sifat daripada sedekah ini mudah berubahnya. Ya, mudah untuk berubah. Maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla, jangan engkau tunda sampai nyawamu sudah sampai di tenggorokan, kemudian barulah engkau berkata, li fulan kaza, untuk si fulan yang ini ya, untuk si fulan tolong kasih yang ini. Nah, itu sudah nyawa sudah mau di tenggorokan.
Wa qad kana li fulan, padahal harta itu nanti akan jadi barang warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini tergambar bahwa ya, sedekah yang besar pahalanya dalam kondisi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menunda-nunda sedekah sehingga kita menyesal nantinya kalau Allah sudah mencabut nyawa kita. Oleh sebab itulah salah satu penyesalan penghuni kubur karena mereka dulu tidak bersedekah. Ini disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari harta yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Kalau sudah kematian menghampiri kita, maka orang-orang akan mengatakan, lalu dia berkata, ya Allah, seandainya lah engkau engkau akhirkan ajalku, niscaya aku akan bersedekah dan aku berjanji akan menjadi orang-orang yang saleh. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini tergambar bahwa salah satu penyesalan penghuni kubur dan mereka ingin dihidupkan kembali agar ingin bersedekah, karena mereka melihat betapa besarnya pengaruh dan pahala ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah tadi. Maka mereka mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda ajal kami, fa asaddaq, pastilah kami akan bersedekah. Tapi enggak ada lagi artinya karena nyawa sudah habis. Teringatlah dia kebunnya yang di mana? Semangke. Ya, andailah kuwakafkan dulu ya. Andailah kusedekahkan dulu. Teringat dia perumahannya yang ada di perdagangan ya. Andailah dulu kugunakan untuk ini ya. Teringatlah dia mobil yang dia bawa dulu, andailah kugunakan untuk dakwah ya, untuk mengantarkan fakir miskin. Teringatlah dia usahanya dulu, andai. Jadi semuanya andai saja. Ya, andai saja semuanya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengikatkan, wala tumhilu, jangan kalian menunda sedekah. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai nyawa berada di tenggorokan. Nauzubillah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, zakaroli, telah sampai berita kepadaku, diceritakan kepadaku, annal a'mal tabaha, ya, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti sholat membanggakan diri, semua amalan-amalan membanggakan, ya, saling aku gitu. Fataqulus shadaqah, datanglah sedekah. Ana afdolukum, aku lebih utama dari kalian. Akhirnya seketika diamlah seluruh amalan. Ya, amalan Quran diam, amalan salat diam, datang sedekah, ana afdolukum, aku lebih utama dari kalian. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Karena sedekah ini ya bisa menggetarkan hati. Ya. Kalau salat, semua orang bisa sholat. Oh, semua orang bisa sholat. Puasa, semua orang bisa puasa. Tapi sedekah, begini kadang jantung tuh, guduk. Ya, kalau sudah diajak bersedekah mulai begini jantung itu. Apalagi kalau sudah buka dompet, bergetar tangan tuh. Kalau takbir nggak apalah, bergetar. Allah, saya kalau udah buka dompet bergetar. Ya, bergetar, jantung pun berdebar. Nampak duit merah, duit biru, nampak gambar sorban, ya, nampak gambar megang pedang, golok, ya, kan mulai berdebar itu. Ya, makanya kata Syekhul Islam, sedekah itu seperti orang jihad.
Ya, jihad dengan kau nampak musuh bergetar awak. Ini nampak dompet mau bisa bergetar kita itu. Antara yang merah atau yang biru ya, atau yang ini. Padahal dia antara merah biru. Pedang aja lah. Pedang aja. Ya, golok saja. Masyaallah. Padahal bank itu kan bagus, pandai orang bank itu. Ya, dibuatnya uang 100.000 gambar peci. Ya kan? Supaya tempatnya di masjid. Kan itu dibuatnya gambar peci. Ya. Yang 2.000 dibuatnya gambar golok. Karena nanti biasanya berantem saja tuh. Parkir. Ya. Parkir mau berantem itu, makanya buat gambar golok itu. Golok itu. Jadi perkara 2.000 bisa bertengkar orang. Ya, masuk kamar mandi. Nah, itu gambar golok itu. Ya, masuk ke galon minyak. Mau buang air kecil pun minta juga orang sini kan. Mau berkelahi jadi. Makanya dibuat gambar golok. Ya, maka jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Pandai betul. Khadul kiram, mulakan Allah Azza wa Jalla. Paling kecil gambar serban lah 5.000. Itu paling kecil itu 5.000. Iya kan? Masuk itu. Ya jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah nanti di akhirat sedekah mengatakan ana afdalukum, aku lebih utama dari kalian semuanya. Masyaallah. Yang lain terdiam, betul juga katanya. Ya, betul juga. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah pentingnya kita untuk bersedekah. Baik. Ada sebuah kisah. Ya. Salah seorang sahabat ini tidak terkenal, ya, tidak terkenal namanya. Sya'ban, ya. Radhiyallahu anhu. Ini kisahnya masyhur. Ya, kisahnya masyhur. Jadi Sya'ban ini orang yang rajin ke masjid. Padahal rumahnya disebutkan dalam riwayat rumahnya jauh dari masjid. Kurang lebih 3 jam perjalanan. Jadi dia kalau mau ke masjid jalan dia. Sampai ke masjid. Jadi setiap dia ke masjid dia selalu duduknya di pojok. Ini salah satu keseringan Sya'ban itu. Duduknya di pojok bukan karena ngapain, enggak. Dia takut nanti ganggu orang datang. Ganggu orang datang. Jadi sengaja duduk di pojok. Jadi orang tahu Sya'ban. Itu. Mungkin ada yang sering duduk di pojok Sya'ban mungkin itu. Sya'ban atau mau bersandar enggak tahu kita ya. Kayak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat Sya'ban ini sampai suatu hari Rasul kehilangan. Loh, tengok di pojok enggak ada lagi. Mana Sya'ban? Tanya sampai subuh ditunggu. Karena rumahnya jauh jadi ditunggu. Mana tahu dia masih perjalanan. Enggak datang juga, akhirnya sholatlah. Allah. Sehabis sholat datanglah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayo kita ke rumahnya. Aku tahu rumahnya. Ayolah, udah lama kita enggak nengok dia." Akhirnya datanglah ke rumah. Jalan, bayangkan dari subuh sampailah sekitar 3 jam perjalanan sampai ke rumahnya. Barulah Nabi tahu rumahnya ya jauh. Masya Allah. Masih mau ke masjid, Pak. Rumah awak dekat, berat tak mau ke masjid. Jauh masih mau ke masjid. Sampai di rumah jumpalah. Tengok rumahnya sunyi. Jumpalah dengan istri, ternyata Sya'ban sudah meninggal. Kenapa engkau tidak memberitahukan kami ya Rasulullah? Kami takut memberatkanmu karena jauh. Ya, akhirnya diceritakanlah bahwa ada keanehan ketika Sya'ban ini meninggal. Ada keanehan. Ya, keanehannya tatkala dia sakaratul maut, sedang sekarat, dia mengucapkan 3 kalimat. Mungkin kita pernah dengar kisah ini. Kalimat yang pertama, ya, dia mengatakan andai lebih jauh. Ya, andai lebih jauh. Yang kedua, andai yang baru. Yang ketiga, andai semuanya. Ini 3 kata yang orang nggak tahu apa ini maksudnya. Lalu Rasulullah menceritakan, sungguh seseorang ketika sakaratul maut, Allah akan memperlihatkan ganjaran amalan yang telah dia lakukan. Sehingga Sya'ban tadi melihat 3 amalan yang Allah berikan balasan kepada dia. Tahukah engkau dia mengatakan andai lebih jauh? Karena dia sering ke masjid
ya, dan dia melihat Allah memperlihatkan ganjaran pahala yang dia berjalan ke masjid. Lalu dia mengatakan, andai lebih jauh lagi rumahku dari masjid. Masya Allah, ya, 3 jam. Andai lebih jauh rumahku dari masjid. Bayangkan, karena setiap langkah yang kita langkahkan itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Kan andai lebih jauh lagi. Masya Allah. Ya muliakan Allah. Yang kedua, andai yang baru. Ketika di subuh yang dingin, Sya'ban memakai 2 mantel. Satu mantel yang baru dia letak di lapisan pertama. Yang kedua mantel yang buruk dia letakkan di lapisan kedua, karena supaya nanti melewati padang pasir yang kotor biar yang lama ini. Di tengah jalan dia jumpa dengan seseorang yang sedang kedinginan, hampir mati. Lalu dia bukalah mantel lamanya, dia berikan kepada laki-laki yang sedang kedinginan tadi, lalu dia tuntun ke masjid. Dan Allah memperlihatkan ganjaran sedekah mantelnya tadi. Ya. Lalu dia mengatakan, andailah yang baru kukasih, yang tak second. Yang second pula ya kasih. Ya. Andailah yang baru, second itu monja ya. Andailah yang baru kukasih. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dia mengatakan andai semuanya. Di siang hari dia kelaparan. Dan biasa roti Arab itu kan gandum ya. Kalau yang sering umroh itu nampak itu biasa itu makan roti bulat itu macam cane lah kalau kita itu. Ketika dia mau makan rotinya, ada orang yang mengetuk pintunya dan orang itu mengatakan, aku sudah 3 hari tak makan, tolonglah berbaik hati kepadaku. Maka makanan tadi dia bagi 2, separuh untuk yang lapar tadi, separuh lagi dia makan. Allah tunjukkan ganjaran pahalanya, lalu dia mengatakan, andai semuanya aku kasih. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka betul kata Nabi, la tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Jangan kalian tunda-tunda sedekah itu. Ya, jangan kalian tunda-tunda sedekah sehingga nyawa sudah sampai di tenggorokan. Barulah kita teringat, oh, itu bajuku yang di sana untuk sanu ya, itu bajuku sana untuk ini, rumahku yang sana ini, itu kebun yang di sana untuk ini. Baru kita mau teringat. Ya, makanya sedekah paling utama tadi kapan? Ketika sehat, dalam keadaan terserang penyakit bakhil, situ pula kita bersedekah, melawan kebakhilan tadi. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, nanti bisa lagi dilihat kisah-kisahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ternyata salah satu fungsi sedekah itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Da'u mardhakum bis sadaqah. Ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Disebutkan dalam kitab Sahihut Targhib. Ya, Sahihut Targhib. Abdullah bin Mubarak, ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Syaqiq. Ibnu Syaqiq menceritakan bahwa Abdullah ibnul Mubarak didatangi oleh seseorang yang dia menderita penyakit lutut sudah 7 tahun. Lutut ini kan kalau udah sakit payah jalan, payah. Ya, lutut ini rasanya cemana jalan. Karena itulah ya penopang badan kita. Ya. Jadi 7 tahun dia sudah menderita penyakit lutut, ya, sampai kadang mengalirkan darah, ya, dan lain sebagainya. Dan selama 7 tahun itu dia sudah asik berobat, pergi ke dokter sana, ke tabib ini, minum ramuan ini, ramuan itu, nggak sembuh-sembuh, ya, sehingga dia mengadu kepada ulama. Nah, ini bedanya kalau ngadu sama ulama sama ngadu sama dokter, ya. Dia ngadu sama ulama, ya. Apa kata Ibnul Mubarak tadi? Kau cari tempat yang di sana belum ada air, kau buat air di sana, alirkan ke masyarakat. Ya, alirkan ke masyarakat sehingga orang bisa memanfaatkan air tadi. Mudah-mudahan dengan itu Allah keringkan lukamu dan menyembuhkan lututmu. Masya Allah.
akhirnya dia ikuti petuah ulama tadi. Tatkala dia alirkan air tadi, alhamdulillah sembuh penyakit lututnya. Sembuh penyakit lututnya. Ya, wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dau mardakum bis shadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan kisah terakhir yang di Arab Saudi itu ya, pembantu itu ya, seorang TKW apa itu ya, ini seorang syekh yang menceritakan itu, sembuh kanker payudara ya, sembuh kanker payudara dengan apa? Sedekah ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, karena ada seorang TKW ini sebelum dia berangkat ternyata dia punya anak bayi ya, tapi karena sudah teken kontrak dia harus berangkat, dia tinggalkanlah bayinya. Ya, dia tinggalkan bayinya. Maka ya, kadang-kadang si TKW ini nelpon ya sambil nangis dan lain sebagainya. Penasaranlah si ibu ini tadi. Ya, ibu ini tadi penasaran. Kenapa? Karena TKW ini air susunya sudah ada. Jadi terkadang maaf dia ke kamar mandi terpaksa dia peras supaya keluar karena dia merasakan sakit. Ya, karena seharusnya itu jatah untuk bayinya, tapi bayinya dia tinggalkan di Jawa. Sampai pada suatu hari ketahuan sama majikannya, kenapa ini pembantunya ini sering masuk ke kamar mandi. Lalu diceritakanlah, ya, seketika apa yang terjadi. Padahal ibu ini sudah berobat, bahkan diponis nggak bisa disembuhkan lagi ini kankernya, cuma hanya sekedar ngobati aja lah. Maka seketika dia mengatakan, kalau begitu pulanglah engkau dan gajimu setahun akan kuberikan. Padahal dia belum setahun sampai. Ya, Allah memberikan engkau anugerah air susu untuk bayimu, sementara aku sendiri sudah terkena penyakit itu. Ya, pulanglah engkau, kirim salam kepada keluargamu, dan jika engkau mau kembali lagi, pintu ini terbuka. Dia sedekahkan. Keesokan harinya dia cek, dokter terkejut. Ya, terkejut dokter. Loh, ibu minum obat apa? Kenapa dok? Kok enggak ada lagi kanker ibu? Masya Allah. Teringatlah ibu tadi, Allah kontan langsung ya bayar penyakitnya karena ikhlasnya dia ya bersedekah kepada pembantunya tadi. Maka jamaah banyak kisah-kisah ini kalau kita gali banyak sekali. Dau mardakum bis sedekah. Ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah. Dan ikhlas kita ngasihnya. Lillahi ta'ala, enggak usah kita iming aku biar sehat. Enggak usah kita niat-niat untuk sehat. Allah kasih nanti itu. Ya, itu niat utamanya lillahi ta'ala. Ya, betul-betul semata-mata karena Allah. Adapun sembuh ini itu pasti Allah akan berikan ganjarannya. Maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara diam-diam itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Allah murka kepada kita, tapi karena kita bersedekah ya bisa hilang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kisah-kisah ya yang bisa kita kutip ya, disebutkan dalam buku-buku. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah, kelapangan sesudah kesulitan. Di situ dikisahkan ada seorang ibu ya yang dia punya anak lajang ya. Ibu ini hanya punya satu anak, suaminya sudah nggak ada. Anaknya inilah tulang punggung keluarga yang dia kalau kerja berhari-hari baru pulang. Sampai disebutkan dalam kisah tersebut, tinggal satu-satunya lah makanan ibu itu tadi. Tatkala dia sedang mau menyuap makanannya, terdengarlah orang kelaparan dari luar rumahnya dan minta makanan. Dibatalkan ibu itu makannya, dia kasih semuanya kepada ya orang yang minta makan kelaparan tadi. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Sang ibu sambil menunggu anaknya, kok nggak pulang-pulang anakku. Entah-entah ada kejadian dan lain sebagainya, sehingga
Ternyata keesokan harinya pulanglah anaknya, sampailah ke rumahnya, barulah lega hati sang ibu. Ya, karena pada saat itu makanan cuma tinggal itu. Lalu sang anak menceritakan, "Wahai ibu, aku mengalami peristiwa yang mengerikan ya di padang pasir sebelum sampai ke rumah." Apa itu? Ketika aku mengendarai ya kendaraanku, aku diserang oleh seekor singa. Ya, diserang seekor singa, tiba-tiba muncul di hadapanku dari semak-semak, lalu dia menyerangku dan aku jatuh pingsan, dan singa tadi menyeret aku ke dalam hutan ingin menyantapku. Dan ketika itu aku tersadar, tatkala singa tadi merobek jaketku yang sekarang sudah koyak ini, dan dia ingin menyantapku, tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki yang besar. Lalu dia memukul singa tadi, dan dia mengatakan, "Wahai singa, menjauhlah, satu suapan untuk satu suapan." Akhirnya singa itu pergi. Teringat ibu tadi, peristiwa yang diceritakan anaknya itu bertepatan dengan dia mau nyuap makanan, gak jadi, dia kasih sama orang yang minta makan tadi. Karena laki-laki tadi mengatakan satu suapan untuk satu suapan. Ibunya tadi sudah ngasih suapan untuk orang memerlukan, maka inilah balasannya, jangan kau santap dia. Akhirnya singa itu tadi pergi dan dia pun selamat. Coba, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang diberikan secara diam-diam, sembunyi, tanpa tahu orang, ternyata bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kita bayangkan. Ya, bagaimana kisah kita dapatkan, kisah seorang wanita pelacur di masa Bani Israel kan? Ketika dia kehausan minum, tiba-tiba datang seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, tanda dia juga kehausan. Terlepas daripada hukum anjing, karena syariat berbeda-beda masa dulu sama masa sekarang. Sedangkan di masa sekarang saja hukum anjing ikhtilaf para ulama. Mazhab Syafi'i najis. Ya, mazhab Syafi'i najis sak seluruh tubuhnya. Karena air liurnya saja sudah disuruh kita nyamak. Idza walaghal kalbu, jika bejanamu dijilat anjing, maka cucilah. Ya, sama cuci 7 kali, ulahun nabit turab, dicampur dengan tanah, satu dengan tanah. Jadi kata Imam Syafi'i, jika air liurnya saja yang tersimpan di dalam sudah najis, apalagi seluruh tubuh. Jadi kalau teguit saja kita anjing, cucilah, hilang. Dalam mazhab Maliki tidak najis. Yang najis itu cuma air liurnya, adapun tubuhnya tidak najis. Jadi di masa sekarang saja pun ikhtilaf para ulama dalam masalah hukum kenajisan anjing. Tapi kalau babi sepakat bahwa babi itu najis. Ya, walaupun bersih, walaupun tidak najis, tapi tetap haram dimakan. Ya, jangan pula tak najis berarti halal. Enggak, tetap haram dimakan. Ya, haram dimakan. Nah, akhirnya wanita pelacur ini tadi karena melihat anjing tadi kehausan, dia turun, Pak, ngambil air tadi sambil membuka sepatunya, dia ciduk air di sumur tadi, dia kasih minum anjing tadi. Ternyata anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Dia ambil lagi, Pak. Ya, dia julur, dia minum kembali. Tetap juga kehausan, diambil lagi sampai pada akhirnya anjing itu pergi. Dan wanita itu pun pergi. Dan Allah berterima kasih ya kepada wanita ini tadi, sehingga Allah berikan hidayah dan akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah karena berkat ya sedekahnya tadi kepada anjing tadi, tanpa sepengetahuan orang, tanpa dipublikasikan, ya tak apalah difotonya, karena foto pun zaman dulu nggak ada itu ya. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, teringat kita firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kepada kalian makanan tanpa meminta balasan dan tanpa ucapan terima kasih. Ya, tanpa minta balasan dan tanpa ucapan terima kasih. Bayangkan, apalah untungnya ngasih minum anjing tadi? Ya, sudah dikasih, terima kasih pun tidak. Pergi aja deh. Banyak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sering sekali kita menyepelekan amalan-amalan seperti itu. Padahal
bisa jadi berkat amalan itu Allah ya senang kepada kita. Kalau Allah senang berarti Allah ridho kepada kita, dan bisa jadi dengan amalan itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara rahasia bisa ya memadamkan murkanya Allah azza wa jalla. Ikhwatul kiram, muliakan Allah. Rasulullah juga bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang. Ya. Karena beda matematika kita sama matematika agama. Matematika akhirat, setiap kita keluarkan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ya, jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Ini yang harus ya kita pahami. Disebutkan dalam kitab 900 kisah orang-orang soleh, ya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Jadi beliau menceritakan bahwa ada salah seorang ulama yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini terkenal royal bersedekah. Jadi kalau sedekah itu nggak mikir-mikir deh. Nah, ini ada orang seperti itu. Ini orang beruntung itu. Kalau ada orang yang tak pikir-pikir sedekah, itu orang beruntung itu. Ya, nggak mikir-mikir dia. Maka Allah pun nggak mikir-mikir yang mau ngasih dia. Kalau masih mau berkira-kira, maka Allah pun berkira-kira nanti. Ya, maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Sehingga Maula Abu Umamah ini menceritakan, jadi ada budaknya ini menceritakan pada saat itu harta Abu Umamah ini tinggal 3 dirham lagi. Ya, tinggal 3 dirham lagi. Jamaah muliakan Allah, 3 dinar, bukan 3 dirham, 3 dinar. Jadi hartanya tinggal 3 dinar lagi. Kemudian tatkala duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya, minta sedekah. Dikasihnya 1 dinar, tinggal 2. Ada lagi ngetuk, dikasih lagi 1 dinar, tinggal 1. Ada lagi ngetuk pintu, dikasihnya 1 lagi, habis. Sehingga kata Maula Abu Umamah ini tadi, budaknya tadi, aku marah. Wahai Tuan, harta kita udah habis, apalagi nanti untuk kita lagi. Ya. Jadi Abu Umamah ini diam dia sejenak, dia baringkan badannya, nggak pala ambil pikir, dia tidur. Sehingga masuklah waktu zuhur, aku membangunkannya untuk sholat zuhur. Ya, akhirnya dia berangkat. Ya, di waktu asar, habis zuhur dia tidur, waktu asar masuk, aku pun bangunkan dia untuk sholat asar, dan dia pun berangkat. Dan aku pun sembari menyiapkan bekal untuk malam hari, kudanya disiapkan, makanan hidangan disiapkan. Sehingga di malam hari sesudah Isya dia kembali pulang ke rumah dan dia melihat sudah ada makanan dan dia pun makan. Tapi ketika aku merapikan tempat tidurnya, merapikan tempat tidur majikannya ini, aku menyaksikan tatkala membalik selimutnya, aku mendapatkan 300 dinar, mata uang dinar ada di tempat tidurnya. Sehingga aku senyum-senyum, patutlah dia nggak takut habis uangnya 3 dinar tadi. Rupanya adanya simpanan tuan ya, memang tuan ya. Agak lega lah sedikit budaknya ini tadi. Akhirnya makanlah sambil cerita, patutlah tuan rupanya nggak takut habis 3 dinar tadi. Kenapa rupanya? Aku melihat tuan menyembunyikan 300 dinar di balik selimut. Terkejut Abu Umamah. Hah? Kapan aku menyembunyikan? Ya, akhirnya diajak masuk ke dalam, ternyata betul. Ya, ada 300 dinar. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi seketika budak ini tadi, ya. Budak ini tadi makin yakin dengan ajaran Islam, akhirnya dia belajar Islam. Apa kata Ibnu Jabir yang menceritakan kisah ini, aku melihat wanita itu akhirnya jadi ulama. Ya. Karena melihat karomah, ya, balasan yang didapatkan oleh tuannya ini tadi. Jadi jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Dan kita melihat dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-An'am 160 kalau saya tidak salah, man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Berapa dinar tadi dia sedekahkan? 3 dinar. Allah balas 10 kali lipat. 3 kali
10 jadi 300. Ternyata begitu kali-kali. Di dalam tafsir disebutkan ketika menjelaskan ayat ini, tafsir Ibnu Katsir, makanya Rasul menyuruh kita kenapa puasa paling tidak sebulan itu 3 hari sama seperti puasa satu tahun. Ya, sama dengan puasa satu tahun. Man shoma, barang siapa yang berpuasa 1 bulan 3 hari, ya. Nah, ada yang menyebutkan ayyamul bid dan boleh juga selain itu, yang penting sebulan itu 3 hari sama seperti dia puasa selama satu tahun. Shomat dahar, ya, shomat dahar. Karena 3 hari balasannya tadi berapa? 10 menjadi 300 hari. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, inilah ganjaran, ya, betapa pentingnya kita bersedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Di antaranya setiap subuh Allah mengutus 2 orang malaikat mendoakan. Yang satu berdoa, ya Allah, ya, lancarkanlah urusan rezeki orang yang bersedekah hari ini. Yang satu mengatakan, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang menahan hartanya pada hari ini. Dan itu hadisnya selalu kita mendengarnya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, terakhir Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan daripada sedekah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, liyattaqi ahadukum wajhahu minan nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kalian menjauhkan wajahnya dari neraka walaupun bersedekah sebutir kurma. Bisyikki tamroh, walaupun bersedekah sebutir kurma itu sudah bisa menjauhkan wajah kita dari api neraka. Makanya sedekah ini ganjarannya luar biasa. Wajar di akhirat sedekah mengatakan ana afdalukum, aku adalah amalan yang utama dibandingkan kalian. Bayangkan sebutir kurma, ya, kita sedekah betul-betul lillahi ta'ala, sudah bisa menjauhkan wajah kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bisyiqqi tamrah. Buatlah hijab penghalang antara kalian dengan api neraka walaupun sebutir kurma. Ya, jadi sedekah bisa menghalangi kita dari panasnya api neraka. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan, ya, sedekah yang paling utama yang mendapatkan naungan di sisi Allah nantinya, ya, yaitu ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. La ya'lamu, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak ulama menafsirkan, diantaranya bahwa tangan kirinya tidak tahu menunjukkan dia royal bersedekah. Royal bersedekah. Ya, yang lain mengatakan bahwa maksud tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu, dia nggak mikir-mikir, bahkan nggak mau dia pikir-pikirkan. Kalau dia sedekah kan udah dia lupakan aja. Ya, yang besok lah, yang hari ini. Ya, nggak dia pikirkan besok mau akan apa, nggak bisa dia pikirkan sampai seperti itu. Yang lain mengatakan maksudnya ketika dia bersedekah, dia serahkan, dia pun nggak tahu berapa yang dia sedekahkan. Cemana mau tahu? Ketika dia buka dompet atau masukkan tangan ke kantong, udah dia masukkan aja, udah dia simpan. Tahu berapa yang sedekahkan? Nggak tahu. Itulah tangan kiri pun nggak tahu, karena dia pun nggak tahu. Tapi sampai rumah jangan dibuka lagi. Sampai buka, masalah masuk bang. Yang merah pula masuk. Ya kan? Enggak. Itu kalau tangan kanan diambilnya. Oh, udah, ya kan? Udah selesai. Besok lain cerita. Itu berat. Itu tingkat sedekah paling tinggi itu. Makanya nanti di akhirat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, di antaranya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau masih tangan kiri tahu, itu masih, ya, jadilah, ya. Ya, jadilah. Insyaallah walaupun sebutir kurma. Ya, walaupun sebutir kurma. Baik, demikian yang bisa kita bahas karena waktu Isya sudah mendekat. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Allah saya mohon ampun, kepada orang tua saya yang hadir, jika ada yang salah mohon kiranya maafkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendengarnya selesai ada